Selamat malam. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada MAD Selfie, yang kedua ada Ervina Ayura Samada, yang ketiga ada Muhammad Iza Irawan, yang keempat ada Mikael Isakar, yang kelima ada Restiana, dan yang keenam ada Yulianti Respati atau saya sendiri. Pada tugas kali ini, kami diminta untuk membantu Bapak PK menemukan rute jalan dengan total waktu tercepat dari S ke G dengan menggunakan algoritma ASTAR. Penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang pertama, pengertian algoritma A. Algoritma A** atau yang ditulis juga A berbintang adalah algoritma yang seringkali digunakan dalam pencarian jalan dan traversal graph. Algoritma ini diciptakan oleh Peter Hart, Neil Nielsen, dan Bertram Raphael pada tahun 1968. A** menggunakan base pair search dan bobot minimal yang diberikan dari simpul awal ke simpul tujuan. Lalu selanjutnya ada prinsip algoritma A**. Prinsip algoritma ini adalah mencari jalur terpendek dari sebuah simpul awal atau starting point menuju simpul tujuan dengan memperhatikan harga F terkecil. A** memperhitungkan cost dan current state ke tujuan dengan fungsi heuristik. Fungsi yang digunakan dalam pencarian jalur terpendek dengan algoritma ini adalah F sama dengan G plus H, di mana G sebagai biaya pergerakan dari current node ke sebuah petak, dan H adalah heuristik. Fn sama dengan Gn plus Hn. Selanjutnya ada karakteristik algoritma A**. Karakteristik yang menjelaskan algoritma A** adalah pengembangan dari daftar tertutup atau merekam area yang dievaluasi. Daftar tertutup ini adalah sebuah daftar untuk merekam area berdekatan yang sudah dievaluasi, kemudian melakukan perhitungan jarak dikunjungi dari titik awal dengan jarak diperkirakan ke titik tujuan. Dapat dilihat pada gambar 1.1, yaitu suatu graf dengan node awal adalah Sn, dengan node tujuannya adalah Gn, terhubung dengan node-node lain oleh edge yang memiliki besaran yang berbeda. Jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat banyak kombinasi rute yang dapat dilalui untuk menuju node tujuan. Bisa dikatakan dari graf tersebut, setiap node akan memberikan solusi arah menuju pada tujuan. A* merupakan bentuk yang paling dari base pair search atau BFS. Lalu selanjutnya adalah tugas. Pada gambar di bawah, pada slide berikutnya, adalah sebuah graf simetris tak berarah yang menggambarkan kondisi jalan raya di suatu kota. Terdapat 8 simpul yang menyatakan persimpangan jalan. Setiap busur memiliki 2 atribut. Angka pertama menyatakan jalan sebenarnya dalam satuan kilometer, dan angka yang berada di tanda kurung menyatakan kecepatan maksimum yang diperbolehkan untuk setiap kendaraan yang melalui jalan tersebut dalam satuan kilometer per jam. Seorang pemimpin satuan pemadam kebakaran atau Bapak PK yang sedang berada di persimpangan S bermaksud memadamkan api di sebuah gedung di persimpangan G. Dia menggunakan mobil pemadam kebakaran dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Bantulah Bapak PK menemukan rute jalan dengan total waktu tercepat dari S ke G menggunakan algoritma STAR. Nah, ini merupakan gambaran dari graf simetris tak berarah yang telah dimaksudkan dalam penjelasan sebelumnya. Lanjut. Lalu pembahasannya. Yang pertama, dengan menentukan simpul.
Langkah awal yang dilakukan dalam menentukan simpul, di antara simpang-simpang jalan tersebut hanya ada satu simpang yang arenanya terbuka. Jadi, simpul yang dipilih adalah simpul S. Pada simpul S terdapat 3 simpul yang bisa dituju, yaitu simpul A, simpul B, dan juga simpul C. Selanjutnya ialah menghitung jumlah dua atribut, yaitu jalan sebenarnya dalam satuan kilometer dan kecepatan maksimum dalam satuan kilometer per jam. Misal, jalan sebenarnya dimisalkan dengan A, lalu kecepatan maksimum dimisalkan dengan B. Maka didapatkan rumus Fx sama dengan A plus B. Maka didapat hasil F simpul A sama dengan 5 plus 90 sama dengan 95. Lalu F simpul B sama dengan 10 ditambah 90 dan hasilnya 100. Lalu F simpul C sama dengan 5 ditambah 60 dengan hasil 65. Yang kedua adalah menentukan simpul kembali. Karena simpul yang terbaik atau simpul yang terpendek adalah simpul C, maka F simpul C sama dengan 65 dan close sama dengan S, lalu open sama dengan A, B, dan C. Lalu didapat F simpul B sama dengan jarak S ke C ditambah jarak C ke B, lalu ditambahkan dengan kecepatan maksimum S ke B, dan didapat SC ditambah CB ditambah HB. Dan hasilnya adalah 5 ditambah 4 ditambah 90 sama dengan 99. Lalu F simpul F sama dengan jarak S ke C ditambah jarak C ke F, lalu ditambah dengan kecepatan maksimum ke F. Didapat SC ditambah CF ditambah HF sama dengan 5 ditambah 12 lalu ditambah 50 sama dengan 67. Langkah selanjutnya adalah C dengan jarak terpendek 65 terpilih pada simpul yang terpilih dan dipindahkan ke close. Semua suksesor di C dibuka yaitu B dan F dan dimasukkan ke oven. Jadi F simpul B jika starting point dari C sama dengan 99, lalu F simpul B sebelumnya adalah 100, dan B berganti parent dari S ke C. Didapat open adalah A, B, C, dan F, sedangkan close adalah C dan S. F menjadi titik awal karena merupakan simpul yang terpilih dari open list atau close list, maka langsung dihitung nilainya. F simpul E sama dengan jarak S ke E ditambah jarak F ke E, lalu ditambah dengan kecepatan maksimum dari E. Didapat SE plus FE, lalu ditambahkan dengan HE. Sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 100 sama dengan 109. Lalu F simpul G sama dengan jarak C ke F, ditambah jarak F ke G, ditambah kecepatan maksimum G. Didapat CF plus FG plus HG sama dengan 12 ditambah 5 lalu ditambah 40 dan hasilnya 57. Jadi hasil akhir yang didapat adalah open list, close list, dan jalur terpendek yang dilalui. Open list akhir adalah A dan B, close list akhir adalah S, C, dan F. Lalu karena jalur terpendek dengan nilai terkecil dari simpul S ke G adalah S, C, F, dan G dengan nilai 57, maka inilah jalur terpendek yang harusnya dilalui oleh Bapak PK. Jalur terpendek melalui S, C, F, G dengan nilai 57. Kesimpulan yang didapat, jalur terpendek yang dilalui oleh simpul adalah yang memiliki jarak yang pendek dengan kecepatan maksimum yang tinggi. Dengan begitu,
Bapak PK dapat dengan cepat tiba pada simpul atau simpang yang dituju. Namun, sebelum menentukan jalur terpendek tersebut, haruslah diperhitungkan dengan cara metode yang telah ditentukan, yaitu algoritma ASTAR. Dengan metode ini, dapat dengan mudah menentukan atau menemukan mana yang harus dilalui Bapak PK, agar cepat tiba ke tempat atau simpul akhir yang ia tuju. Sekian, saya kembalikan ke presenter. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.